Di video kali ini kembali kita akan membahas film yang menceritakan misteri bawah laut yang berjudul Deep Rising. Rilis di tahun 1998, merupakan film horor fiksi ilmiah Amerika Serikat yang disutradarai oleh Stephen Sommers, dibintangi oleh Treat Williams, Famke Janssen, dan Anthony Hill. Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di channel ini. Baik daripada berlama-lama, inilah dia, Deep Rising. Di awal film kita dijelaskan bahwa terdapat pegunungan di bawah laut Cina Selatan dengan jurang yang sangat dalam, melebihi semua pencapaian manusia ataupun kapal selam. Bahkan, saking dalam dan luasnya jurang tersebut mampu menyembunyikan pegunungan Himalaya. Selama berabad-abad, tak terhitung jumlah kapal yang telah lenyap di perairan tersebut. Dan sampai saat ini semua masih menjadi misteri. John Finnegan adalah seorang pelaut yang menyewakan kapalnya untuk berbagai macam kebutuhan. John tidak memperdulikan apa dan kemana tujuan kliennya. Asalkan mendapatkan bayaran yang sesuai, John akan melakukan tugasnya dengan baik. Dalam melakukan pekerjaannya, John dibantu oleh dua rekannya, yaitu Joey dan Leila. Kali ini mereka mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan sekelompok tentara bayaran yang ternyata diam-diam membawa torpedo dan beberapa senjata lainnya. Joey yang menemukan torpedonya dihajar oleh mereka dan hendak dibuang ke laut. Beruntung John datang tepat waktu dan akhirnya Joey pun selamat. Sementara itu di tempat lain, sebuah kapal pesiar bernama Argonautica sedang merayakan pelayaran perdananya. Di sana para penumpang yang kaya raya sedang berpesta dan berjudi dengan penuh kebahagiaan. Dengan banyaknya orang-orang kaya, kapal itu menjadi lahan bagi para pencuri. Trillian adalah salah satunya. Setelah mendapatkan keycard milik kapten, dia berniat untuk mencuri seluruh benda berharga yang ada di dalam brankas kapal. Tindakannya diketahui oleh Kenton, sang pemilik kapal. Di sini Kenton menyebutkan seluruh catatan kriminal yang ternyata Trillian adalah seorang buronan di 4 negara. Akhirnya demi keamanan wanita itu dikurung di tempat penyimpanan bahan makanan. Tetapi wanita itu benar-benar profesional, tidak ada yang menyadari bahwa dompet Kenton berhasil dicuri olehnya. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, seluruh sistem operasi Argonautica mengalami gangguan. Mulai dari sambungan telekomunikasi, mesin, hingga radar. Hanya satu radar yang masih berfungsi dan secara kebetulan mendeteksi sesuatu yang besar sedang mendekat ke arah Argonautica. Tiba-tiba saja, ada sesuatu yang menghantam kapal dengan sangat kuat hingga menyebabkan guncangan yang begitu dahsyat. Para penumpang pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Kembali ke John, di tengah perjalanannya kapal mereka diterjang badai yang cukup kuat hingga merusak beberapa bagian mesin. Ditambah lagi John tidak sengaja menabrak speedboat yang tak berawak sehingga membuat tangki kapalnya bocor. Beruntung Leila melihat kapal Argonautica yang berjarak tidak jauh dari mereka, dan John berniat ke kapal itu untuk meminta bahan bakar. Secara mengejutkan, pemimpin dari tentara bayaran yang bernama Hanover memerintahkan anak buahnya untuk mengambil alih kapal dan mengancam John agar tidak menghubungi tim penyelamat. Setelah berada cukup dekat dengan Argonautica, Hanover pun membagi tugas. John dan Joey diminta ikut mereka ke Argonautica, sedangkan Leila tetap berada di kapal John untuk memperbaiki kerusakan. Mulligan, salah satu anggota Hanover, memulai aksinya dengan meretas sistem keamanan untuk membuka pintu Argonautica. Setibanya di dalam kapal, mereka langsung memeriksa beberapa ruangan. Namun sangat disayangkan mereka tidak menemukan satu penumpang pun. Yang ada hanya ruangan yang berserakan dan darah di mana-mana. Bahkan yang lebih anehnya lagi, sekoci penyelamat masih berada di tempatnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sementara itu di kapal John, Leila sedang memperbaiki bagian kapal yang bocor. Tiba-tiba wanita itu lenyap begitu saja karena ada sesuatu yang menariknya dari dalam air.
Sama halnya dengan Tiri yang sedang bersama John dan Joey di ruang mesin Argonautica. Setelah mendengar suara raungan hewan, ada sesuatu yang menyeretnya dengan brutal hingga masuk melewati pipa-pipa sempit dan membuat tubuhnya hancur. Oi! Who's in there? Mamoli menuduh John dan Joey bekerja sama untuk membunuh Tiri, tetapi kembali terdengar suara raungan yang membuat mereka terdiam. Sementara itu, Trillian yang berhasil lolos dari ruang kargo ditangkap oleh Hanover dan kelompoknya. Mereka berhasil merebut keycard Kenton yang ada di tangan wanita itu dan langsung membuka lemari besi. Bukannya mendapat uang, malah sebuah kapak menancap di kepala Vivo. Hal itu membuat Hanover sangat marah karena Kenton telah membunuh anak buah terbaiknya. Keadaan pun menjadi bertambah panik karena Mamoli memberikan laporan yang tidak jelas dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyeretnya sama seperti Tiri. Setelah melihat bagaimana brutalnya Mamoli diseret oleh makhluk misterius, Joey dan John pun segera melarikan diri. Mereka mendengar suara raungan diikuti dengan hancurnya lantai yang diakibatkan makhluk misterius itu. Pelarian mereka pun berakhir di sebuah lift yang ternyata ada Trillian di dalamnya. Setibanya di atas, Hanover dan kelompoknya bergabung bersama di dalam lift. Di sini John dituduh telah membunuh anak buah Hanover. Tetapi Kenton dan Kapten Derek menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu Argonautica telah diserang oleh makhluk misterius yang muncul di mana-mana dan memangsa seluruh penumpang. Tiba-tiba saja terjadi gangguan pada lift seolah-olah ada sesuatu yang menekannya hingga mereka turun ke sebuah koridor di lantai dasar. Di sana mereka menemukan tulang-tulang manusia yang masih basah dan darah yang berceceran di mana-mana. Lalu mereka semua pun melarikan diri karena sepertinya makhluk itu sedang berusaha meremukkan koridor. Beberapa waktu kemudian, John dan yang lainnya pun tiba di ruangan mesin. Di sini akhirnya terungkap bahwa Kenton yang telah menyabotase kapal demi mendapatkan uang ganti rugi dari pihak asuransi. Terjadi pertengkaran hebat antara Kenton dan Kapten Decker yang merasa kecewa dengan semua kekacauan ini. Tiba-tiba ada lendir yang menetes di bahu Joey yang ternyata berasal dari makhluk yang selama ini mengejar mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menembaki monster itu hingga membuat mangsa yang baru ditelannya jatuh. Ternyata yang baru ditelannya adalah Billy, salah satu anggota Hanover yang diperintahkan untuk menjaga Lela di kapal John. Tembakan mereka seolah-olah percuma karena sepertinya monster itu ada di mana-mana. Hampir saja John mati dimangsa oleh monster itu jika saja Trillian tidak menyelamatkannya. John merasa berhutang nyawa kepada wanita itu sehingga dia berjanji akan membawa Trillian dengan kapalnya. Tetapi sayangnya Kapten Decker tidak seberuntung John karena dia tertangkap dan langsung ditelan oleh monster ganas itu. Mereka yang selamat pun kembali berkumpul. Di sini Kenton menjelaskan kemungkinan monster yang memburu mereka adalah keluarga Arkia Otoya dengan ukuran raksasa. Kenton juga menambahkan bahwa makhluk itu sangat cerdik. Mereka bersembunyi di liang dan menangkap mangsa dengan tentakelnya yang berduri, lalu meremukkan dengan rahang besarnya. Setelah itu mereka akan mulai menghisap habis seluruh cairan tubuh dan membuang sisa-sisa tulangnya. Dengan arahan dari Kenton dan Maligan, mereka mencari jalan keluar hingga menemukan jalan buntu karena genangan air yang disebabkan kebocoran di lambung kapal. Tetapi mereka tidak bisa kembali dan mencari jalan lain karena kemungkinan besar monster itu sudah menunggu mereka di sana. Menurut Kenton ada beberapa lubang palka yang bisa membawa mereka ke ruangan lain. Tetapi untuk mencapai lubang itu, mereka harus menyelam ke dalam air. Penjelasan Kenton sesuai dengan denah kapal yang dimiliki Maligan, dan akhirnya John bersama dengan Hanover serta Maligan menyelam dan berhasil menemukan lubang itu. Sementara itu Joey dan yang lainnya tiba-tiba saja diserang oleh monster.
Mereka mencoba menahannya dengan senjata mesin yang ditinggalkan oleh Hanover. Tetapi karena tembakan mereka sepertinya tidak memberikan efek apa-apa, akhirnya mereka juga ikut menyelam menyusul John. Sangat disayangkan, saat menyelam Mason meninggalkan senjatanya, sehingga dia tidak bisa melawan ketika ditangkap oleh monster tersebut. Dengan kematian Mason, jumlah mereka pun kini semakin berkurang dan hanya tersisa 6 orang yang selamat. Sedangkan menurut Kenton, tim penyelamat akan datang sekitar 24 jam lagi. Kehilangan teman-teman setimnya membuat Mulligan menjadi panik hingga dia melarang semua orang meninggalkan ruangan itu. Sempat terjadi keributan antara Mulligan dan komandannya. Namun menurut penjelasan John, makhluk itu sangat pintar. Cepat atau lambat, pasti dia akan menerobos masuk ke ruangan mereka. Selain itu, sebentar lagi Argonautica akan tenggelam karena kebocoran besar di lambung kapal. Dan benar saja dugaan John. Secara mengejutkan dari belakang Mulligan muncul monster yang membuat mereka semua melarikan diri kecuali Mulligan. Dia terlalu meremehkan monster itu hingga akhirnya Mulligan ditelan hidup-hidup. Kembali ke John dan yang lainnya, di sini Kenton mengarahkan mereka ke jalan yang salah, sehingga mereka berakhir di sebuah tempat yang terdapat banyak sekali tulang-tulang manusia. Tidak diragukan lagi, bangkai-bangkai tulang tersebut adalah penumpang kapal yang telah dimuntahkan. Tiba-tiba saja dinding ruangan itu jebol karena diterjang oleh air sehingga mereka pun harus berbalik arah mengikuti Kenton. Namun lagi-lagi, Kenton dengan liciknya meninggalkan John dan Trillian. Sementara itu di tempat lain, Joey dan Hanover terpisah dari John. Mereka mencoba menghentikan monster itu dengan menggunakan granat. Tetapi monster-monster yang lain terus berdatangan sehingga Hanover terpaksa menembak kaki Joey untuk menjadi santapan monster selagi Hanover melarikan diri. Beruntung Joey berhasil merangkak dan masuk ke dalam lift hingga akhirnya dia menemukan Hanover yang sedang dihisap oleh monster itu. Karena Hanover tidak bisa lagi diselamatkan, maka Joey memberikan sebuah pistol kepada pria itu untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi Hanover menggunakannya untuk menembak Joey tanpa disadari bahwa itu adalah peluru terakhirnya. Kebocoran di kapal John sudah semakin parah hingga dia meminta Trillian mencari kunci kendaraan speedboat untuk mereka menyelamatkan diri. Joey pun berhasil menyusul John. Mereka akan mengikatkan torpedo di sisi kapal itu untuk dijadikan senjata menghancurkan Argonautica beserta monster ganas di dalamnya. Beruntungnya lagi kapal itu masih menyala sehingga John bisa mengaktifkan autopilotnya. Lalu mereka mendengarkan teriakan Trillian dan akhirnya John meminta Joey untuk mengurus mesinnya selagi John menyelamatkan Trillian. Beberapa waktu kemudian John berhasil menyelamatkan Trillian dari Kenton. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Terdengar suara raungan hewan serta menyusul hancurnya seluruh lantai di ruangan itu. Muncul monster raksasa mengerikan dengan wujud seperti gurita. Dan ternyata selama ini monster-monster yang mengejar mereka adalah tentakelnya. Ketika mereka hendak melarikan diri, salah satu tentakelnya berhasil menangkap John. Beruntung di saat-saat terakhir dia menembak mata monster itu sehingga membuatnya kesakitan dan melepaskan John. What are you looking at? Sekembalinya ke kapal, John tidak menemukan Joey karena kemungkinan sudah dibunuh oleh monster tentakel itu. Akhirnya setelah mengaktifkan autopilotnya, John meninggalkan kapal itu dan kembali menyusul Trillian untuk menggunakan speedboat. Ketika hendak melarikan diri, jalan keluar mereka ditutup oleh tentakel sehingga mereka harus mencari jalan lain. Tidak hanya itu, terjadi aksi kejar-kejaran di sini karena tentakel itu terus mengejar mereka. Beberapa tembakan pun dilepaskan untuk menahan laju makhluk itu. Akhirnya John berhasil memperdayanya hingga tentakel itu terjebak di sebuah ruangan. Dan John serta Trillian berhasil menyelamatkan diri dari Argonautica.
Sementara itu Kenton yang licik terjebak di kapal John karena mengira kapal itu masih bisa digunakan. Kapal itu sudah dikendalikan autopilot dengan tujuan menabrakkan diri ke Argonautica. Film pun ditutup dengan menampilkan John dan Trillian tiba di sebuah pulau terpencil. John dan Trillian sangat bersyukur bisa selamat dari makhluk gurita ganas yang terus memburu mereka. Dan ternyata Joey juga selamat karena berhasil melarikan diri dari kapal saat monster tentacle menyerangnya. Namun rasa syukur mereka tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja terdengar raungan yang mengguncang seluruh pulau itu. Makhluk apakah yang sedang menuju ke arah mereka? Akankah mereka kembali berhasil menyelamatkan diri? Dan tamat.